Puji nama Tuhan, saudara. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita akan segera mulaikan ibadah kita pada pagi ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan Yesus yang begitu baik dalam hidup kita. Kita tidak bisa membalas kasih-Nya, tapi satu hal kita rindu semuanya untuk memuliakan nama-Nya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, lakukanlah sesuai dengan rencanamu. Aku mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, lakukanlah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, lakukanlah sesuai dengan rencanamu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Glory bagi Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat kasih dan setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Glory bagi Yesus. Kita puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya.
kasih Kristus, Ibu Margareta mau berdoa buat ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah dan kebaikan Engkau di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Engkau pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, hadirlah bersama dengan kami pada pagi hari ini. Hamba-Hamba yang lainnya Engkau Tuhan bersama tangan-Mu Tuhan, adalah Engkau yang mengurapi dengan pujian, singer, main musik, dan hamba-Mu yang membawakan firman-Mu untuk Engkau urapi semua. Kami boleh bersuka cita karena Engkau ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk bungkus kami dengan kuasa-Mu. Senantiasa Tuhan kami boleh bersuka cita bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Engkau pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap berdiri, saudara, kita segerakan memuji Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Saudara masih ada sukacita pada pagi hari ini? Haleluya. Masih di dalam suasana kemerdekaannya, saudara. Kita melayan pakai merah putih, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita nyanyikan pujian yang berkata lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Kita
masuk dalam doa buat firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kembali dengan pujian yang berkata, sungguh besar setiamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setiamu yang lebih besar dalam hidup kami. Haleluya. Kau nyatakan
Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya. Kita kasih Kristus. Bapak Henok seorang yang mau berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini Tuhan kami ada di Amin. dalam rumah-Mu. Selain kami Tuhan, Haleluya. menyenangkan hati-Mu Tuhan, lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan, dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, anak-anak-Mu yang melayani oleh bunyi pujian, sehingga musik istimewa sebentar hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Biarlah urapan-Mu Tuhan ada di dalam kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakanlah doa ini ya Tuhan. Ampuni segala salah dosa dan kekurangan kelemahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera bulan salam Tuhan Yesus Kristus, dan selamat pagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Langsung saja Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 5. Kitab Kejadian pasal yang ke-35 ayat 1 sampai yang ke-5 kita akan bacakan pagi hari ini. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesukaranku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Haleluya. Adalah kehendak Allah dia menyatakan kuasa-Nya kepada kita dalam perjalanan hidup kita untuk merasakan kedamaian, ketenangan dalam segala aspek perjalanan hidup. Sudah lihat, sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Kehebatan, mujizat, kengerian dari Allah berlaku bagi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub berjalan dengan aman, tidak dikejar-kejar. Diawali dari perintah dari ayat yang pertama kita baca, Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, buatlah mezbah di situ. Buatlah mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau
terjadi pada pasal yang ke-28. Peristiwa itu. Ketika ia lari takut mati dari Esau kakaknya karena ancaman yang datang pada waktu itu. Kita tahu peristiwa yang sudah terjadi sehingga Esau berencana untuk membunuh Yakub. Lalu dia lari. Dan pada waktu itu dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Sebab itu dikatakan di sini dalam perikop ini, Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Untuk kedua kalinya. Dan ini ada satu ketegasan. Berfirmanlah. Allah berfirman itu suatu perintah dalam perjalanan Yakub, dalam kehidupan Yakub. Berfirmanlah, Allah berfirman kepada Yakub. Jadi satu sabda yang keluar dari mulut Allah kepada Yakub. Pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakak. Ini adalah satu seakan-akan Allah membawa kembali dia kepada kehidupan atau peristiwa yang dulu, untuk membuktikan bahwa Allah yang menyertai dia dari awal, maka Allah akan menyertai terus sampai kepada posisi ini adalah posisi di mana dia akan kembali dengan segala hasil kekayaan yang limpah. Allah ingatkan dia kembali dari posisinya semula, tidak punya apa-apa. Kalau kita baca dalam pasal yang ke-28, saudara akan lihat hal yang sangat luar biasa dinyatakan Allah kepada Yakub pada waktu itu. Dalam pasal yang ke-28, kalau kita baca pasal ini, pasal yang luar biasa ya, yang dialami oleh Yakub. Ayat 1 mulai, pasal 28. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke padang Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke padang Aram, kepada Laban anak Betuel. Orang Aram itu saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke padang Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke padang Aram. Maka Esau menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi ke Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu,
dan memakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, serta aku akan meninggalkan engkau, serta aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, perhatikan kata ini, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Haleluya. Ini yang Tuhan bawa dia ke tempat ini kembali, karena di sini juga kita perhatikan dia bernasar kepada Tuhan. Kembali ke tempat semula, kembali kepada nasarnya. Tatkala dia pulang dengan kelimpahan, dan Alkitab berkata dia diberkati Tuhan luar biasa. Itu Yakub. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Alangkah dahsyatnya tempat ini, pintu gerbang sorga. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Jadi rumah Allah itu, Yakub bilang itu adalah pintu gerbang sorga. Saudara percaya Yesus, orang percaya Yesus, tapi kalau tidak pernah masuk dalam gerbang ini, nggak akan masuk surga. Nah, rumah Allah, rumah Tuhan, tempat ibadah. Kalau tidak masuk, nggak akan masuk surga. Gerbang kok kita lewati? Nah, dahsyat, dan aku tidak tahu. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ayat 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada
di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Baik. Ini yang salah dari kebanyakan orang percaya, tidak menganggap lagi Tuhan ada di tempat itu. Jadi cara hidupnya, gaya hidupnya nggak cocok, nggak ada takut akan Tuhan. Tapi kalau dia tahu Tuhan ada, maka akan berbeda, karena Raja di atas segala raja ada di situ. Tuhan ada di tempat ini. Kalau sudah gabung kata ini, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Jadi tempat itu, Tuhan ada di tempat itu, Yakub bilang, ini tidak lain dari rumah Allah. Padahal belum ada bentuk, belum. Tapi dia namakan itu, ini rumah Allah, pintu gerbang sorga. Nah, apa yang ada dalam rumah Allah? Alangkah dahsyatnya tempat ini. Kata dahsyat adalah hebat, mengerikan. Hebat bagi orang percaya, tetapi mengerikan bagi orang tidak percaya. Itu dahsyat. Kan dibilang dalam Efesus bahwa Allah betapa hebat kuasanya yang bekerja di dalam kita, bagi kita yang percaya. Betapa dahsyatnya kuasanya. Tapi bagi orang percaya, betapa dahsyatnya kuasa Allah bagi orang itu, mengerikan, menakutkan. Tetapi kita adalah dikatakan betapa hebat, dan itu akan membuat setiap orang percaya mengagungkan Tuhan karena kuasanya yang hebat. Haleluya. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakai sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Jadi satu peringatan. Ia menamai tempat itu Betel, artinya rumah Allah. Dahulu nama kota itu, lalu bernasarlah Yakub. Ini dalam keadaan kosong. Dia masih dalam perjalanan, belum tahu bentuk bagaimana yang dia akan hadapi. Dia belum tahu. Tapi nasarnya luar biasa. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadamu roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu, perhatikan kata akan selalu kupersembahkan seperpuluh kepadamu. Akan selalu. Sebagian orang mulai takut mengajarkan ini. Cuma khususnya karena takut cuma lari, cuma karena berjuang saya bilang terlalu cetek imannya. Kalau cuma karena firman Tuhan dia lari, cuma karena tidak mau melakukan dia keluar. Dia mau pindah kemana pun tetap sama, nggak masuk surga, karena yang dia hina itu adalah firman Tuhan. Waktu itu saya nggak takut di mana-mana waktu bicara. Itu dia dibawa ke sana. Pasal 35 Tuhan perintahkan dia kembali ke sana. Nah itu. Dalam 30 Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah,
Pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Seakan-akan nggak detail, bukan? Tetapi waktu Tuhan bawa ingatkan dia kembali ke situ, apa peristiwa dahulu yang dia katakan di situ? Sering kali dilupa oleh kebanyakan orang. Oh, saya mau setia dengan Tuhan. Saya mau setia dengan Tuhan. Saudara, itu nasar saudara loh. Apalagi kalau ada yang benar. Itu sudah menjadi komitmen saudara. Tetapi sebagian mana? Sebab itu amburadul hidupnya. Pintu gerbang surga itu dia tinggalin. Ini tidak lain adalah rumah Allah, pintu gerbang surga. Jadi rumah Allah, bait Allah adalah pintu gerbang surga. Sebab itu dikatakan kamu harus beribadah kepada Tuhan, supaya Ia memberkati roti, makananmu, air, minumanmu, dan penyakit akan dilalukan, supaya mereka dapat berjalan. Kan waktu Tuhan katakan firman itu adalah mereka masih di padang gurun, sementara menuju tanah Kanaan. Kalau dia sakit melulu, bagaimana bisa dia jalan? Nah, untuk dia kuat, rotinya harus diberkati, air minumnya harus diberkati, supaya dia dapat berjalan. Itu maksudnya. Supaya dia dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Di sebagian tempat, sebagian ada orang yang memang polos. Aku nggak bisa bakti, bisa ada kolektor. Nah itu, nggak jalan dia. Karena tidak diberkati. Padahal Tuhan sudah janjikan supaya mereka boleh berjalan sampai ke tanah Kanaan, nggak ada gangguan. Kedahsyatan dari Tuhan, keajaiban dari Tuhan, mujizat dari Tuhan terjadi dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak dikejar-kejar. Dia kan dibilang tidak dikejar-kejar. Coba ulang ayat 5 atau dia 5. Perhatikan kata itu. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Saudara, perhatikan kata ini, belajar dari firman Allah. Jangan sampai hidupmu dikejar-kejar orang karena ada sesuatu. Ya. Kalau saudara belum nangkap, saya hilang karena utang. Nah itu, dikejar-kejar. Jadi nggak aman hidupnya. Kenapa sampai bisa dikejar? Nggak sabaran, nggak mau tumbuh di kaki Tuhan, nggak mau susah. Pertolongan dari Tuhan nggak datang, tapi cari pertolongan dari orang. Tetapi pada akhirnya dikejar-kejar. Kalau saja dia berjalan sesuai dengan firman Allah, sebab itu di sini dibilang pergilah ke Betel, bersiaplah, pergilah ke Betel. Kalau kata bersiaplah, dengan Tuhan jangan asal-asalan, harus punya persiapan, harus siap. Nah, itu dengan Tuhan. Jadi waktu Tuhan suruh dia bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ suatu mezbah bagi Allah. Apa sih buat mezbah? Jangan buat mezbah itu kosong. Jangan terus-terus buat mezbah kosong. Dan Tuhan bilang, jangan, firman Tuhan katakan, jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Sebab itu saya katakan ibadah itu paket. Ada doa, ada pujian, ada penyembahan, ada persembahan. Nah, sebagian orang seakan-akan tidak mau ambil persembahan karena malu, karena dicurigai. Firman Tuhan kok bilang begitu? Itu mezbah, tempat korban. Buatlah mezbah.
di tempat itu. Apakah saudara buat lantas kosong? Nggak ada di atasnya, nggak ada apa-apa. Kayu bisa ada, api bisa ada, lantas kosong. Apa yang berkenan kepada Tuhan? Itulah yang dimaksud, buatlah itu. Tetapi tidak sampai di situ. Tidak sampai di situ. Kenapa? Lalu ayat 2, berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya, kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, yang seisi rumahnya. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Takhirkan dirimu dan tukarlah pakaianmu. Tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Jadi waktu Tuhan katakan itu, bersiaplah, pergilah ke Betel, buatlah mezbah, tinggallah di situ, buatlah mezbah bagi Allah. Apakah Yakub langsung pergi? Dia nggak mau pergi dengan sia-sia, dia siapkan semua. Persiapannya adalah semua dalam keluarganya dia perintahkan. Segala dewa-dewa asing yang masih ada, semua dikumpulkan. Dan tukar pakaiannya. Saudara, kalau masuk di dalam Tuhan, menjadi hidup yang baru, tapi pakaiannya masih sama. Teringat satu cerita, satu peristiwa mau cerita dalam Alkitab tentang seorang Bartimeus yang buta, berteriak-teriak di pinggir jalan untuk minta pertolongan. Lalu dikatakan dia itu pokoknya dia sedang meminta sesuatu atau menangis. Nah, waktu Yesus panggil dia, waktu dikatakan panggil dia, ada bahasa bilang begini. Lalu ia menanggalkan pakaiannya. Untuk bertemu dengan Yesus, dia menanggalkan pakaiannya. Pakaian apa? Pakaian pengemis, pakaian lama. Apa sudah pikir orang-orang yang mengemis itu orang susah? Enggak. Mereka punya rumah besar, punya tabungan, sementara sebagian anak Tuhan nggak punya. Pengemis itu punya, di kampung mereka punya rumah-rumah besar. Karena income mereka cuma modal begini, satu hari bisa ratusan ribu. Sebab itu mereka mau kerja, karena kalau kerja malas diperintah orang. Ya minta-minta aja menghuni. Nggak makan cuma 15.000 sudah, 10.000 sudah kenyang. Tapi yang dapat, kalau sepi 300.000, kalau sepi tiap hari begitu. Dia bukan cuma sekedar cari makan, dapat 10.000, dapat cuma mencari sekedar cari makan, dapat 10.000 dia pulang. Tapi enggak. Sebab itu pernah ketangkap kan, gelandangan dan yang uang cash 300 juta. Punya emas. Tapi tampil dia harus jadi pengemis. Itu pakaian itu harus ditukar. Marilah kita bersiap pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesukaranku dan telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Maka mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya. Kata menanamnya, menguburnya. Nah itu kata menanam, mematikan. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang terakhir, ayat 21. 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang paling akhir. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Saudara, kalau tidak mau kebaktian cuma karena bajunya gak cocok, berhala itu namanya. Nah itu. Kalau gak ada baju itu, kalau gak ada makanan itu terus piring terbang, itu berhala namanya. Waspadalah terhadap segala berhala.
Waspada itu dikatakan oleh Tuhan Allah. Waspadalah terhadap seluruh berhala. Segala berhala. Yang dikatakan oleh firman Allah seperti itu kepada orang percaya. Kalau sudah baca Kolose, lihat apa yang dikatakan firman Allah tentang keadaan itu. Dalam kitab surat Kolose pasal yang ketiga ayat 5. Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Kubur, kata matikan itu harus ditanam dalam tanah. Nah, itu yang dibuat Yakub, menanamnya di bawah pohon besar, dalam tanah di bawah pohon besar. Habis selesai. Matikan, waspadalah, matikan. Pada akhirnya itu bilang ini jahat, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Sama, keserakahan, mau ini mau itu, takut rugi, takut miskin, takut lapar. Jadi maunya sabet semuanya, sebanyak-banyaknya. Sama dengan penyembah berhala. Matikanlah, habiskan, musnahkan, tukar pakaianmu. Maka saudara lihat yang terjadi dalam Kejadian pasal 3, pasal 35 ayat yang kelima itu. Kedahsyatan dari Allah berlaku di sekeliling mereka, kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Aman, tidak dikejar-kejar. Aman di dalam perjalanan. Kita sedang dalam perjalanan, dan Alkitab katakan bahwa ini gambaran dari apa yang akan terjadi, yaitu hidup kita sekarang. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 4 dan 5, saudara lihat bahasa tentang Taurat. Ibrani pasal 8 ayat 4 dan 5. Sekiranya dia di bumi, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan rumah. Ingatlah, mendirikan kemah, ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Contoh yang dari Tuhan, yang Tuhan beri. Jadi kalau mendirikan kemah dikatakan bahwa ingatlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Artinya sesuai dengan firman Tuhan. Itu contoh firman Tuhan. Jadi patokan hidup, bukan orang lain, bukan siapa-siapa, tetapi semua menurut ukuran Tuhan. Nah, ukuran Tuhan kita lihat dibilang sini mesbah itu bergambaran tentang hidup kita. Rumah Allah itu bersiaplah. Pergi ke rumah Allah. Ini adalah rumah Allah. Dahsyat rumah Allah sebenarnya, tetapi banyak orang tidak mengetahuinya. Kan Yakub awalnya bilang, ada Allah di sini, tetapi aku tidak ketahui. Nah, namanya tidak diketahui kan seakan-akan diremehkan, nggak dianggap. Sebab itu nggak pernah ada upah seperti yang dikatakan Ibrani pasal 11 ayat 6. Dia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi orang yang datang oleh tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah,
Ia harus percaya Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang seorang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah itu yang tak pernah sampai. Karena tidak merasakan, tidak mengetahui Allah itu ada. Karena tidak mengetahui Allah itu ada, hidupnya sembrono, sembarangan. Alkitab berkata, Tuhan berkata, bersiaplah. Jadi persiapan itu harus ada. Maka dikatakan kalau dia tahu Allah itu ada dan dia memberi upah, itu yang dikatakan Yakub. Kalau aku kembali ke rumah ayahku, engkau, dia bilang, engkau memberikan makanan kepadaku, minuman, pakaian beri pakai. Apakah cuma itu yang dia dapat? Pasal 35 mulai pasal 32 kejadian luar biasa yang dia peroleh. Sehingga dia mampu mempersembahkan persembahan, memberikan persembahan kepada Esau. Begitu banyak. Karena dia diberkati Tuhan. Kalau kita baca mulai pasal 32, dia berikan Esau pun merasa dia cukup. Tetapi Yakub paksa, bukan asal-asalan, untuk terima. Karena itu dia kasih memang benar-benar. Bukan, oh iya ini, kalau dikembalikan puji Tuhan. Loh. Seringkali kita berkat memberikan seperti itu berpikir supaya orang itu bisa kembalikan. Ngapain punya motivasi seperti itu? Waktu itu saya bilang kepada rekan-rekan motor, kalau sudah membeli jangan punya pikiran untuk balik lagi. Sudah dibalikin. Kalau bikin acara KR pernah sama Tuhan, persiapkan. Tapi jangan punya pikiran, wah nanti kasih kok dia kembali lagi. Ngapain? Sudah. Yakub benar-benar dia serahkan itu. Karena dia telah diberkati Tuhan dengan limpah. Rotinya diberkati, makanannya diberkati, penyakit itu bicara tentang kesejahteraan lengkap dia. Tidak ada yang kurang. Sehingga dia berjalan dengan aman sampai ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena lengkap, dilengkapi Tuhan. Luar biasa. Apa? Di mana? Di Betel, di rumah Tuhan untuk beribadah. Sebab itu paket, saudara. Buatlah mezbah bagi Allah, bukan bagi siapa-siapa. Maka di situ dikatakan bahwa engkau akan melihat kalau Allah hadir. Karena aku tahu Allah itu ada. Sesungguhnya Allah hadir, Allah ada di tempat ini, tapi aku tidak mengetahuinya. Kita saking sudah di luar kepala, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, kata Yesus di situ aku ada. Di luar kepala sudah dihafal, saking sudah di luar kepala sudah tidak ada dalam hati. Ya hafalan aja. Oh, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, tapi Yesus ada. Tetapi hati itu nggak ada. Sebab itu gayanya asal-asalan. Tapi kalau saudara yakin dia ada, pasti penghormatan itu, pengagungan itu ada. Kita adalah orang yang mencari Dia. Maka kita berkata, setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, ada upah yang disediakan Allah bagi dia. Haleluya. Itu yang dimaksud Tuhan. Jadi bukan nanti upah itu bukan nanti di surga. Orang cari kok, carilah maka kepadamu engkau akan mendapat. Mintalah maka kepadamu akan diberikan. Itu Tuhan bilang, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan. Carilah. Ini dibilang orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit. Dia sungguh indah, Dia Yesus.
sungguh baik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu ya Bapak. Biarlah firman-Mu itu tertanam di hati kami masing-masing. Supaya kami boleh mendapat berkah daripada Engkau. Untuk kami bawa pulang ke tempat kami masing-masing Bapak. Tuhan Yesus terima kasih. Kami akan memberikan sembahan sebagian dari firman-Mu. Puji nama-Mu Bapa, di nama Tuhan selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Dan yang kedua, silakan. Haleluya. Selamat ulang tahun mereka yang ulang tahun minggu ini. Tanggal 18 Juan Evander Gunawan. Agustus Aditya Luman, 19 Agustus Aditya Luman Raja. Tanggal 19 Agustus Adik Yenima. Selamat ulang tahun Yenima Dara. Tuhan memberkati. Kita berdoa juga buat Ibu Margareta dan Yenima yang akan ke Kalimantan tanggal 23. Kita berdiri semua dan kita akan tamatkan ibadah itu. Ibadah kita masih seperti ini tiap minggu. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
19 dan juga Yeni Madara tanggal 19. Di hari ulang tahun umat-umatmu, anak-anakmu yang sudah lalui, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka. Kekuatan, kesehatan, hikmat, kepintaran sorga ada pada mereka. Nama Tuhan dipuji dan dibesar. Kesehatan Tuhan tetap ada kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Margarita dan Yemima tanggal 23 akan Kalimantan. Tuhan tolong perjalanan mereka. Segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhanlah yang mengadakan semuanya. Yang sertai mereka tibakan di Kalimantan dengan segala selamat sampai pulang nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah perjalanan mereka. Terima kasih. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, baik Bapak Made, Bapak Subrayudi, Ibu Sondang, Ibu Nebolan, dalam nama Yesus Tuhan jaga. Juga akan berdoa Bapak Matius, Krista dan Yoel, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, sembuhkan dengan sempurna. Karena Engkau adalah Allah yang ajaib. Kedahsyatan Tuhan berlaku dalam penghidupan mereka untuk memulihkan segala hal, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala puji hanya bagi Engkau. Segala korban persembahan yang diberi oleh umat-umat-Mu, baik itu berupa kolektor milik Tuhan, ucapan syukur dan tantangan, dalam nama Yesus diberkatilah umat-umat-Mu sesuai dengan janji firman Tuhan. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati segala aktivitas mereka ya Tuhan. Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan. Pada akhirnya kekasih-kekasihku dalam Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.